Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kembali lagi dengan Bu Siska dan kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu berakhlak terpuji terhadap lingkungan. Mari kita belajar bersama. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai manusia di dunia ini bertindak sebagai khalifah di bumi. Khalifah di bumi memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam. Dunia yang menjadi tempat tinggal manusia beserta isinya semua itu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu bertasbih memuji asmanya. Oleh karena itu, terhadap alam semesta seharusnya kita menjaga kelestariannya. Tidak boleh merusak alam. Merusak alam berarti secara tidak langsung akan merusak kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk yang sangat bergantung pada alam. Semua yang kita makan dan segala kebutuhan hidup manusia tercukupi dari hasil alam. Akhlak kepada alam berarti tingkah laku kita kepada lingkungan sekitar. Bagaimana kita bisa menjaga apa yang ada di sekitar kita, baik berupa binatang, tumbuhan, maupun kenampakan alam seperti gunung, sungai, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah bisa sampaikan tadi bahwa kehidupan manusia itu sangat bergantung kepada alam. Karena hakikat dari semua alam semesta ini adalah untuk manusia, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya pada Quran Surah Al-Hijr ayat 20. Coba kita baca bersama-sama sesuai yang ada di layar anak-anak semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna lakum fiha ma'aisha wa mallastum lahu biraziqin. Yang artinya, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Seperti yang sudah disampaikan pada ayat Quran tersebut, segala keperluan hidup manusia sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengambil manfaat dari binatang-binatang yang ada di alam sesuai dengan aturan Allah. Ada binatang yang diambil dagingnya, ada yang diambil telurnya, kulitnya, bahkan susunya. Meski begitu, walaupun kita bisa mengambil banyak manfaat dari binatang, kita juga tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap binatang. Seorang orang yang menyayangi binatang pasti akan selalu merawat binatang peliharaannya. Bahkan terhadap binatang liar lainnya pun akan sama perilakunya. Sehingga kita juga harus dapat memiliki akhlak yang terpuji terhadap semua binatang ya. Bu, bagaimana kalau ada binatang yang liar? Nah, binatang itu kan ada yang bersifat liar maupun ada yang bersifat jinak. Biasanya hewan yang atau binatang yang bersifat liar itu kita temui di alam bebas atau yang tidak kita pelihara anak-anak. Nah, walaupun hewan-hewan yang sifatnya liar, kita juga harus bersikap baik dan tidak boleh sewenang-wenang. Kita tidak boleh sembarangan membunuh binatang jika binatang itu tidak membahayakan keselamatan kita. Tetapi anak-anak, ada yang perlu diingat ya, bahwa ada binatang yang dianjurkan untuk dibunuh, seperti contohnya yaitu cicak. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Di sini juga tertulis bahwa walaupun kita juga dianjurkan untuk membunuh cicak, tapi kita tidak boleh membunuhnya dengan cara menyiksanya seperti membunuhnya berulang kali. Kita perlu membunuhnya dengan 1 kali pukulan. Ketika tidak meninggal ya, kita tidak perlu memukul lagi karena itu hanya akan menyiksa binatang tersebut. Dan ini berlaku untuk semua binatang ya anak-anak. Kita boleh membunuh binatang yang membahayakan atau merugikan kita, tetapi tetap pelaksanaannya juga tidak boleh dengan melalui kekerasan atau penyiksaan pada binatang tersebut. Contohnya nih seperti membakar binatang tersebut hidup-hidup dengan menyiramnya dengan minyak tanah, seperti itu. Jadi harus tetap dibunuh dengan aturan yang berlaku. Begitu juga dengan binatang yang jinak atau binatang ternak. Kita perlu
membunuh untuk memakan dagingnya itu dengan aturan yang sudah ditentukan. Tidak boleh menyembelih dengan seenaknya. Begitu ya. Nah, anak-anakku semuanya, selain kita harus membiasakan diri untuk berakhlak terpuji terhadap binatang, kita juga harus membiasakan diri untuk memiliki akhlak terpuji terhadap tumbuhan. Kita harus menjaga dan merawat tumbuhan yang merupakan perbuatan terpuji. Apalagi jika kita mengingat bahwa tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu memiliki banyak sekali manfaat yang besar, anak-anak. Seperti diantaranya adalah sebagai penyuplai oksigen, yang kita tahu bahwa oksigen itu kita gunakan untuk bernafas. Selain itu, pepohonan atau tumbuhan yang rindang juga membantu kita, memberikan kita udara bersih di sekitar kita, sehingga udara di lingkungan kita terasa sejuk dan nyaman untuk ditinggali. Selain menghasilkan oksigen dan membuat udara bersih, pohon-pohonan yang ada di sekitar kita juga dapat menjadi tempat berteduh dari terik matahari pada siang hari. Akarnya juga dapat menyerap air, sehingga tidak terjadi banjir ketika hujan lebat datang. Selain itu, adanya tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang rindang juga dapat mencegah tanah longsor, anak-anak. Berdasarkan manfaat tumbuhan yang sudah disebutkan tadi, jelas bahwa kita juga bergantung kepada tumbuh-tumbuhan. Oleh karenanya, kita jangan membiarkan tumbuh-tumbuhan itu mati atau sampai punah. Punah itu artinya adalah hilang atau sudah tidak dapat ditemukan lagi. Apabila tumbuhan sampai punah atau tidak ada lagi, manusia pasti akan sangat-sangat mengalami kesulitan. Kenapa, Bu? Karena kalau tidak ada pepohonan di dunia lagi, maka suhu bumi akan semakin panas, akan meningkat, dan tidak ada lagi udara sejuk yang bisa kita rasakan, serta bisa terjadi banyak bencana alam seperti banjir, kemudian tanah longsor, sampai kekeringan pada musim kemarau. Dan kekeringan pada musim kemarau itu jelas akan menyulitkan manusia menemukan bahan makanan seperti buah-buahan ataupun sayuran yang didapatkan dari tumbuhan. Berdasarkan manfaat yang sudah Rizka sebutkan tadi, jelas semua makhluk hidup seperti binatang dan juga manusia itu memerlukan tumbuhan sebagai produsen untuk penghasil bahan makanan dalam rantai makanan. Tanpa tumbuhan pasti banyak makhluk yang menderita, bukan hanya manusia saja ya, anak-anak. Nah, jadi supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang baik, yang banyak dari tumbuhan, kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Nah, caranya bagaimana? Untuk merawat tumbuhan dengan baik, caranya yaitu disirami dengan air secara teratur, diberi pupuk secukupnya agar pertumbuhannya cepat dan subur, dan menjauhkannya dari hama ataupun gulma yang merupakan rumput liar di sekitar tumbuhan. Anak-anakku, sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita ikut serta dalam memelihara kelestarian lingkungan alam, salah satunya tumbuhan dengan baik, agar tetap tumbuhan itu tidak punah dan tetap lestari, dan manfaatnya dapat kita rasakan baik sekarang maupun waktu yang akan datang. Nah, gimana nih cara kita untuk melestarikan tumbuhan di lingkungan sekitar? Caranya ada beberapa yang bisa anak-anak lihat di layar anak-anakku semuanya, yaitu diantaranya adalah yang pertama ya, bisa anak-anak baca. Yang pertama yaitu dengan melakukan reboisasi. Apa yang dimaksud dengan reboisasi? Reboisasi itu adalah penanaman kembali ya, atau penghijauan di tempat-tempat yang sudah gersang, anak-anak, yang tandus. Nah, karena tandus itu perlu dilakukan reboisasi. Nah, kemudian melakukan penghijauan di lahan kosong. Nah, kalau reboisasi itu lebih cenderung ke daerah perbukitan atau pegunungan. Nah, reboisasi atau penghijauan itu juga perlu dilakukan di lahan kosong, artinya di sudut-sudut kota, di taman kota, ataupun di sekitar rumah juga diperlukan penghijauan. Kemudian yang ketiga adalah tidak merusak tumbuhan sembarangan. Artinya ketika anak-anak menyukai suatu tumbuhan, suatu pohon, anak-anak jangan merusak sembarangan seperti memakunya atau mencoret-coretnya. Nah, itu tidak boleh ya.
harus kita jaga dengan baik. Kemudian kita juga dianjurkan untuk melakukan tebang pilih. Apa yang dimaksud dengan tebang pilih? Tebang pilih itu adalah kita kalau mau menebang pohon di hutan, kita harus melihat yang sudah sangat tua, yang sudah tua baru kita boleh tebang untuk kita gunakan. Sedangkan yang muda-muda, pohon yang masih muda dibiarkan supaya bisa tumbuh tua. Jadi ada regenerasi dari pohon-pohon tersebut sehingga tidak gundul. Tidak semuanya pohon ketika kita butuh kita tebang semuanya, tidak seperti itu. Jadi dipilih yang sudah layak untuk ditebang, yang tua, sehingga nanti yang muda-muda bisa tumbuh lagi seperti itu. Nah, nanti tempat yang sudah ditebang gimana, Bu? Nah, kita bisa lakukan penanaman kembali seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tebang pilih ya. Kemudian yang kelima adalah dengan menghindari pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu adalah anak-anak mencemari tanah. Jadi bukan hanya air saja atau udara yang bisa mengalami pencemaran, tetapi tanah itu juga bisa mengalami pencemaran. Nah, contohnya bagaimana, Bu, pencemaran tanah itu? Contohnya seperti anak-anak mengubur sampah atau anak-anak menggali tanah, kemudian anak-anak masukkan sampah, kemudian anak-anak tutup kembali tanahnya. Nah, kita juga bisa mengakibatkan pencemaran dengan melakukan hal itu. Artinya tanah akan tercemar ya, banyak sampah di situ. Jadi harus pilih-pilih nih anak-anak kalau kita mau membuang sampah mana yang harus diolah kembali dan sampah mana yang bisa dibuang ke lingkungan, seperti itu ya. Kita harus memilih sampahnya. Kemudian setelah itu anak-anak, upaya pelestarian tumbuhan juga bisa kita lakukan dengan menanam pohon bakau di pesisir pantai. Menanam pohon bakau di pantai itu anak-anak selain bisa melestarikan tumbuhan bakau, juga memiliki dampak yang cukup besar, yaitu adalah mencegah gelombang yang besar untuk menghantam langsung ke pantai, sehingga bisa mencegah abrasi atau erosi anak-anak ya. Jadi cukup besar sekali pengaruhnya untuk masyarakat di pesisir supaya pantainya tidak mengalami pengikisan dengan cepat seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Siska tentang alat terhadap lingkungan. Semoga ilmu yang Bu Siska berikan ke anak-anak bermanfaat, dan semoga anak-anakku sehat selalu beserta keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Bu Siska ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah menyimak video sampai selesai, dan Bu Siska juga ucapkan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan ataupun penjelasan dari Bu Siska yang kurang jelas. Bu Siska akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.